Oke lur, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama saya Datum Official. Jadi sudah lama ya nggak bikin video. Jadi di sini saya bakalan bikin video mengenai hmm, cerita masalah biaya kehidupan selama 1 bulan di Jepang ya. Jadi dulu itu saya sebelum berangkat ke Jepang, gambaran biaya hidup selama 1 bulan di Jepang itu kayaknya murah gitu ya, enak gitu ya, nggak terlalu mahal. Beda sama di Indonesia ya, paling beda dikit lah gitu ya. Cuman nah itu menurut gambaran saya 1 bulan di Jepang itu 1 juta 2 juta kayaknya cukup lah gitu kan. Nah tapi setelah pas pertama kali saya tiba di Jepang di Okinawa ya, karena di sini saya dapatnya di bagian prefektur Okinawa Ken gitu kan, di paling bawah deket Taiwan gitu. Nah jadi pas pertama kali saya tiba di Okinawa di sini, eh, saya itu 1 bulan ternyata 1 juta itu nggak cukup loh, 1 mang ya nggak cukup gitu kan. Kenapa? Karena di sini tuh bahan pokoknya itu agak mahal gitu kan, agak mahal. Beda sama yang di Indonesia gitu ya, beda banget lah harganya gitu kan. Beras juga berapa gitu kan. Nah di sini naiknya hampir 2 kali lipatnya gitu kan. Nah di situ saya awal-awal di sini 1 bulan pertama di Jepang itu 2 juta itu kayaknya itu paling hemat gitu ya. Nah setelah 1 bulan itu paling hemat ya. Saya itu makan dulu itu karena masih awal ya, jadi pengennya itu hemat. Cuman setelah berjalannya waktu udah berapa bulan di Jepang, kok kayaknya nggak enak gitu ya makannya, ini mulu gitu kan. Lah ya udahlah, saya ini di eh, apa per bulannya saya tambahin gitu kan jadi 3 mang. Lah di situ jadi 3 mang itu kayak ngerasa kayaknya pas ini kan, udah pas lah 3 mang, nggak terlalu mahal-mahal banget juga nggak terlalu hemat-hemat banget, jadi kan masih standar gitu kan. Nah ternyata itu tuh 3 mang itu hanya cuma buat makan doang ya, bukan buat yang lain-lain gitu kan, sama listrik apa atau potongan air gitu kan ya, itu beda lagi ya lur. Jadi itu tuh kalau misalkan ditotalin semuanya itu kurang lebih hampir eh, 8 mang 8 mang kalau nggak salah, kalau dirupiahin itu 8 jutaan lur. Ya di sini emang sih di kerja di Jepang itu gajinya agak tinggi gitu, cuman ya potongannya juga gede lur. Jadi nggak semua yang dibayangin oleh orang di rumah itu kerja di Jepang itu enak gitu ya. Kerja bisa jalan-jalan, bisa ini itu segala macam, tapi yang di rumah itu nggak tahu bahwasanya itu kita di sini tuh potongannya besar gitu ya. Yang pertama misalkan nih, yang pertama itu potongan makan itu udah 3 mang 3 juta 200-an lah kalau dirupiahin. Nah terus potongan apartemen itu 2 mang per orang ya, per orang. Kalau dirupiahin itu 2 juta ya, 2 juta 1 bulan untuk apato aja. Nah di sini kan saya 2 orang ya di apato, 2 orang lah per orang itu 2 mang. Jadi 1 bulan itu 4 mang loh. 4 mang itu 4 juta 300-an kalau rupiahnya ya, selama 1 bulan itu buat apa tuh aja tempat tinggal ya, belum listriknya itu kurang lebih 800 ribuan kalau rupiahnya. Nah selain itu sama ini airnya beda lagi lur. Kalau di Indonesia kan air udah termasuk ya, udah sama listrik sama tempat tinggal itu berapa. Misalkan 1 bulan itu kan biasanya kalau di Indonesia kontrakan itu
1.500.000 lah, udah sama listrik, sama apa, sama air segala macam ya. Tapi kalau di Jepang itu beda-beda gitu ya, betsu jadi sendiri-sendiri gitu bayarnya kan. Nah, selain itu di sini kan apartemen saya itu kan nggak ada wifi, jadi misalkan nggak ada wifi itu nggak asik banget ya, nggak bisa ngapa-ngapain gitu kan. Jadi kemarin tuh apa namanya, dari dulunya itu senpai saya itu pasang wifi ya, pasang wifi sendiri, bukan dari Kaisa. Nah itu per bulannya itu 5.400, kalau dirupiahin ya kisaran 500.000, 500.000, 500 ribuan lah, 500.000 lebih gitu. Nah jadi oh ya, ada potongan nankingnya juga ya. Jadi pajak nanking, pajaknya sendiri, nankingnya sendiri. Per bulannya kita kena pajak buat bayar ke inilah pemerintah gitu ya, atau ke ini bayar pajak intinya kan, karena di Jepang itu kan serba pajak ya. Nah kemudian yang terakhir itu kita ada potongan nanking ya. Jadi nanking itu kayak dana pensiunan gitu ya, pensiunan. Jadi nanking itu nanti kalau misalkan kita udah pulang ke Indonesia ya, misalkan udah nggak kerja di Jepang lagi, kita kerja di Jepang selama 3 tahun, nanti kita diuangin ya, bisa dibalikin lagi gitu kan, bisa dicairin lagi ya. Selama 1 bulan itu saya potongan nanking Ichiman Goseng ya, kurang lebih 1.600.000. Setelah itu nanti di rupiahin, di totalinnya selama 3 tahun. Kalau nggak salah tergantung kursnya juga ya, kalau kursnya lagi mahal biasanya nanti tinggi juga ya. Kalau ya di sama ratakan lah ya, misalkan rata-ratanya itu biasanya dapatnya itu selama 3 tahun 40 sampai 50-an, 40 sampai 50 jutaan nanti itu bisa dicairin gitu ya. Cuman dicairinya itu nggak bisa langsung cair pada saat hari itu ya lur. Jadi itu teh bisa nunggu selama 3 bulan dulu ya, 3 bulan dulu. Itu yang 80%-nya, 80%-nya. Jadi yang 80% itu selama 3 bulan kalau nggak salah, atau 2 bulan gitu. Nah nanti yang 20%-nya lagi nanti bisa cair lagi gitu ya, nggak sekaligus cair gitu ya. Jadi bertahap antara 80% sama 20% gitu. Jadi itulah video dari saya, semoga ini bisa bermanfaat buat teman-teman yang di rumah ya. Jadi gambarannya itu seperti ini, biaya hidup selama 1 bulan di Jepang itu nggak seindah yang kalian bayangin gitu ya. Jadi semoga video ini bisa bermanfaat buat teman-teman ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like and comment, subscribe supaya saya makin bersemangat buat bikin kontennya ya lur. Arigatou gozaimasu.